pagi. Baik. Berdiri. Aturan pengenjali rumah. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Awinam Astu Namo Siddham. Berdoa selesai. Jurnalnya 9 cewek. Sambil saya isi jurnal, gimana kabar kalian? Baik. Ada yang izin hari ini temennya? Ada. Rama sama Dewa Daya ya? Ya. Oke, sambil saya ngisi jurnal, coba cek kolom waktunya, kebersihannya, lihat dulu, biar nyaman nanti kalian belajarnya. Bersilah. Bersilah. Dua orang yang harus tolong ya? Ya. Sama, absen berapa sama? Absen 5. Oke, minggu lalu kita belajar bab 1 yang terakhir. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Om, dari bab 2 oke? Ya, tentunya bab 2 sama kok. Apa materi kita bab 2? Berpikir profesional. Ya, berpikir profesional. Kira-kira apa tujuan kita untuk berpikir? Masalah. Apa? Ya, salah satunya untuk memecahkan masalah. Kita itu nggak lepas dari apa yang namanya permasalahan ya. Semua orang pasti akan menghadapi suatu permasalahan. Nah, di pembelajaran informatika ini kita ada yang namanya berpikir komputasional, yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah,
Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini nah, kamu bisa lihat itu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu nanti kamu bisa menerapkan penyelesaian permasalahan algoritma itu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Misalkan, di sini semua bisa nyuci. Ada yang bisa nyuci? Ya, Sonia ada nyuci di rumahnya ya. Ya, nanti dengan cara berpikir komputasional ini nanti kamu bisa menyelesaikan permasalahan sederhana, misalkan nyuci baju, misalkan lagi buat nasi goreng, ya buat canang sehari yang kayak gitu. Kamu bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cara berpikir komputasional atau menyelesaikan PR-mu. Biasanya sekarang udah jarang ada PR ya? Ya. Dan jarang ada PR, biasanya nyusun jadwal belajar, selesaiin tugas yang mana lebih dahulu kamu kerjakan, itu bisa dengan cara berpikir komputasional. Oke, coba lihat bukunya. Ada berapa tahapan cara berpikir komputasionalnya? Oh, di sini juga ada nih di tujuan pembelajarannya. Nanti kamu diajarin pemrograman sederhana. Ini tujuan pembelajaran yang pertama ya. Diajarin juga tentang pemrograman sederhana. Dengan cara berpikir komputasional nanti kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang sederhana yang pernah kamu alami dan juga membuat pemrograman sederhananya. Nanti diajarin contoh aplikasi-aplikasi yang bisa kamu buat pemrograman sederhana ya. Oke, kita lanjut ke materi utama kita yaitu berpikir komputasional. Itu berpikir komputasional absen 2. Siapa absen 2 sini? Oh, yang nggak hadir itu ya? Oke, absen berapa? 24. Coba baca itu, oke. Berpikir komputasional mengenal cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan teknologi komputer dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari bagaimana pola pikir ini dapat membantu kita menjadi pemecahan masalah yang lebih baik di era digital. Ya, pemecahan masalah seperti menggunakan cara pola pikir komputer, tetapi tidak menggunakan komputer, tapi ada tahapan-tahapannya. Ada 4 langkah di sana. Masih ingat? Apa aja? Yang pertama apa? Dekomposisi. Ya, yang pertama diskomposisi. Apa itu diskomposisi? Absen 6, coba baca absen 6. Siapa absen 6 sini? Ada juga di sini. Absen 19? Apa diskomposisi? Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar dari bagian kecil yang mudah dikelola. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, apa contohnya? Misalkan dalam memecahkan masalah membuat canang sari, apa diskomposisinya? Misalkan nih, kamu membuat canang sari itu kamu anggap suatu permasalahan yang besar. Bagi yang belum bisa, itu masalah yang besar. Tapi kalau yang udah bisa itu bukan suatu masalah kan? Tapi bagi yang belum bisa itu masalah besar. Nah, gimana cara memecahkan yang besar ini menjadi beberapa bagian kecil? Jadi kita mencari sesuatu yang diperlukan oleh canang sarinya atau pembuatan canang sari itu kan contohnya itu bahan-bahannya, cara pembuatannya itu mungkin kita cari praktiknya atau menanyakan kepada seseorang. Oke, itu salah satunya. Ada yang pendapat lain? Itu coba. Kalau permasalahan besarmu yaitu membuat canang sari misalkan, kalau diskomposisinya yaitu memecah masalah besar menjadi beberapa bagian yang kecil, apa contohnya? Kalau membuat canang sari, selain yang dibilang Oki tadi, atau sama pendapatmu? Ya, boleh aja. Kamu dengan mencari bunga aja, canang sari butuh bunga kan? Ya. Ya, itu masalah besar kamu udah pecahin menjadi beberapa bagian yang kecil. Dari bunganya, kemudian
nyari busungnya. Nah, itu langkah kamu, masalah besar itu kamu pecah dari kecil sehingga solusinya lebih mudah. Kalau dari bunga kan gampang. Terus dari busung panjatnya susah ya, kan nyari orang kayak gitu. Artinya kamu udah mencari solusi untuk memecahkan suatu masalah. Eko, apa nanti bisa dipahami Eko? Oh ya, benar ya. Saya ingatnya itu. Oke, yang kedua apa? Bukan. Ya, pengenalan pola. Nah, kalau kamu udah memecah masalah yang besar menjadi beberapa bagian yang kecil, nah sekarang kenali polanya yang sama. Apa kira-kira pola yang sama? Apa kira-kira pola yang sama? Kamu nyari pola yang sama itu bisa dari cara pembuatannya. Karena orang satu dengan orang yang lain pasti polanya sama. Gak mungkin dia tiba-tiba nyari duluan baru nues. Kan nggak gitu polanya. Nues dulu, habis itu dibentuk, dijahit, baru ditanggung. Itu polanya yang bisa, yang sama ya. Itu yang bisa kamu kenali dalam permasalahan. Ingat, pola itu bisa dari langkah-langkah pembuatan atau langkah-langkah pemecahan masalah. Dan seperti yang saya contohkan tadi, kalau membuat canang sari pasti tulis dulu, nah dibentuk, dijahit, baru ditanggung. Ya, mungkin Reno buatnya jahit dulu, baru ditulis. Hancur jadinya, pasti polanya akan tetap sama. Kalau atraksinya, tadi coba memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan baik yang tidak penting. nah ini paling gampang ini. Memfokuskan pada informasi penting, mengabaikan hal yang nggak penting. Ini kamu fokusnya pada yang penting ya, yaitu nyiapin alat. Kalau yang nggak pentingnya apa? Apa? Kan kita itu dengan kita cara pembuatan canang sarinya. Ya. Terus kita itu mencari bahan-bahannya fokus kepada canang sari, bukan mengambil hal yang lain. Contohnya? Contohnya kamu disuruh membuat canang sari, tapi kamu malah mencuci baju, itu kan tidak penting dalam pembuatan canang sari. Iya, misalkan itu nggak terlalu penting. Misalkan ada lagi jumlah busungnya. Masa kamu harus ada 10 busung baru kamu buat canang sari, kan nggak penting itu. Tapi kan busungnya cukup, canangnya cukup, alat-alat tambahannya cukup, itu yang lebih fokusnya. Banyak bunga yang kayak gitu itu hal yang penting bisa buat canang sari. Kemudian kalau garismanya, Anda coba baca Anda. Garisma adalah membuat langkah-langkah atau aturan untuk menyelesaikan masalah. Ya, langkah-langkahnya kamu harus ceritakan langkah-langkah dari awal sampai langkah-langkah akhirnya. Orang yang mempunyai masalah besar yaitu tidak bisa membuat canang sari, dengan membaca algoritmamu nanti dia bisa membuat canang sari kayak gitu. Oke, kira-kira itu yang 4 itu ada yang ditanyakan? Ya. Nah, ini contoh-contoh komposisinya. Misalkan kamu membuat aplikasi, komposisinya itu tentang apa? Matematika apa? Tentang sains apa? Aplikasi yang kamu buat sudah memecah masalah yang besar menjadi berapa? Kemudian merancangnya itu sudah membagi juga. Ini contoh-contoh komposisi, menjadi memecah masalah yang besar menjadi beberapa bagian yang kecil untuk kita bisa fokus menyelesaikan satu persatu. Yang kalangnya kalau habis dari komposisi apa tadi? Pengenalan pola. Sudah dijelaskan, kamu harus cari pola-pola yang sama atau yang sejenis, misalkan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, ini
Algoritmanya. Kalau abstraksinya itu kan paling gampang itu fokus pada yang penting, abaikan hal yang penting. Nah, misalkan ini mengkandung langkah dia algoritmanya itu. Di sini dicontohkan membuat teh manis. Pertama itu rebus air hingga mendidih. Kemudian masukkan teh dulu ke dalam gelas. Itu selama 3 menit. Tambahkan gula sesuai selera, aduk dan sajikan. Padahal uangnya belum siap. Ya. Oke anak-anak, karena tadi udah nggak ada yang bertanya tentang berpikir komputasional, kita lanjut sekarang ke pemrograman yang sederhana. Salah satunya yang kita akan fokuskan sekarang itu script. Ada pattern, tapi kita yang pelajari tentang script. Di sini saya akan memperkenalkan kalian aplikasi sederhana, yaitu aplikasi pemrograman, yaitu script. Ya. Nah, caranya kalian buka Chrome-nya. Silakan buka Chrome dulu. Nah, kalian ketik script di sana. Oke, bisa buka Chrome-nya? Bisa. Cari script ya. Ketik script. Nah, kemudian kamu cari script.mit.edu. Klik di sana. Script.mit.edu. Jangan yang lainnya dicari ya. Udah sampai seperti ini tampilannya? Oke, silakan dulu. Ini tadi script.mit.edu. Kalau kaliannya pakai bahasa Indonesia, pilih yang bergabung sekarang dengan script yang itu. Kalau yang pakai bahasa Inggris, join script. Kalau yang macet, cari komputer lain atau lihat dulu temennya yang lancar ya. Nah, sebelum kamu menggunakan script ini, kamu harus daftar dulu. Nanti bisa di rumah daftarnya ya. Saya ajarin aja dulu langkah-langkahnya. Coba perhatikan ke depan. Nah, kalau yang pakai bahasa Inggris pilih script, kalau yang pakai bahasa Indonesia bergabung dengan script gitu ya. Kamu bisa pilih yang mana aja, boleh bahasanya. Kemudian di sini saya contohin yang pakai bahasa Inggris pilih script. Nah, di sini kamu bisa perhatikan di sana. Yang pertama kamu harus buat username. Misalkan kamu buat namamu masing-masing. Nah, kalau seandainya muncul ini artinya user sudah ada yang menggunakan. Kamu pakai nama yang lain atau kamu tambahin angka karena saya udah pakai nama saya sendiri aja udah oke. Biasakan oke itu banyak yang pakai. Oke, saya contohin ya. Kalau ketik oke aja pasti banyak yang gunain. Kamu tetap mau ngotot, nggak mau ubah, kamu bisa tambahin angka favorit pun bisa, misalkan 15, 18 sesuai tanggal lahirmu. Nah, itu bisa dia. Kalau udah nggak ada tanda merahnya berarti bisa. Paham? Karena di sini akan menggunakan email, kamu kan nggak hafal emailmu, nanti bisa daftar di rumah. Ya, ajarin aja langkah-langkahnya aja dulu. Karena di sini cuma pengenalan aja. Yang saya bilang tadi, kalau nggak mau namanya masih merah atau nama pengguna udah digunakan, kamu bisa tambahin angka atau ubah namanya dari awal. Nah, kemudian untuk password ya sesuka hatimu. Ingat, buat password itu nggak usah ada hubungannya dengan nama. Ya, biar orang lain nggak gampang ngebacanya atau hackernya. Misalkan kamu pakai aja
Oki siapa nama lengkapnya? Oke, Sri aja, Sri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan nggak ada hubungannya dengan nama Sri. Ini yang bawahnya itu konfirmasi sandi yang di atas harus sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu bisa liatin password atau sembunyi. Yang kalau dirami ya sembunyi, kalau cuma sendiri buat nanti didaftar di HP bisa. Ingat ketik script, kemudian cari script .fit.edu yang itu cari. Itu udah langsung seperti ini. Kemudian kamu pilih selanjutnya. Nah, pilih negara itu. Jangan pakai Arab ya. Negara apa? Ya, Indonesia dan kita ya. Ini baru C, berarti I paling bawah dikit. Nah, kisaran sini pilih Indonesia. Nah, ini next. Nah, kemudian di sini pilih tanggal sama bulan tahun lahirmu. Oke, bulan apa? Ini ya. Tahun? Nah, ini next. Pilih email. Email perempuan ya. Pilih email, kalau mail itu terpilah. Jangan ini tanpa ini ya. Pilih cukup pilih perempuan sama laki-lakinya aja. Nah, di sini ada konfirmasi email. Kamu masukin aja emailmu sendiri, baru ke akun. Ini misalkan bebas aja nih. Tapi kalau nanti di rumah pakai aslinya, biar kamu nanti gampang untuk share hasil karyamu. Kalau pakai yang palsu nanti ada konfirmasi lewat email, kamu nggak bisa konfirmasi, nggak bisa share hasil karyamu. Karena di sini sifatnya konfirmasi lewat email. Bisa pakai acat aja dulu. Tapi nanti kamu di rumah pakai yang asli. Tinggal next saja ini. Nah, ini udah jadi akunnya Oki 1918. Ini nama akunnya. Nah, kemudian untuk cara membuat barunya itu ya create. Nah, yang kamu perlu pelajari di rumah itu fungsi-fungsi dari ini. Ada mention, ada look, ada store, ada effects, ada control, ada sync dan seterusnya. Nah, ini kamu nanti pelajari apa fungsi-fungsinya ini. Kemudian ini apa gunanya? Guna-guna dari icon-icon ini perlu kamu pelajari, baru nanti bisa prakteknya. Oke, itu aja dulu perkenalan aplikasi scriptnya. Nanti kamu explore ini tugasmu di rumah. Kenalin kode-kodenya ini. Yang warna biru ini apa fungsinya, yang warna ungu ini apa fungsinya, sampai ke bawah. Ya, explore dulu ini, baru bisa kamu buat program sederhana ini. Oke, video aja kira-kira dulu untuk pertemuan hari ini. Ada yang tanyakan? Tidak. Nanti kalau kamu ada kendala membuat akunnya bisa. Oke, ada yang ditanyakan nggak nih tentang nanti kamu explore tugasnya di rumah? Misalkan kamu nanti ada kendala buat akun, Pak saya kok nggak bisa daftarnya? Nanti bisa dicek di grup kelas ya. Atau dari saya secara pribadi tanyain, oh saya ini nggak ngerti Pak. Nanti kan kita konsultasi dulu. Karena ini udah waktunya lagi 5 menit. Ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan kelas bisa diakhiri. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Om Dewa Suksama Parama Sintyare Namaha. Aturang Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, kelas.
Ingat sebelum keluar ruangan ini maksudnya dimasukin dulu ya. Bisa tuh.